Kepada Dewan Juri terhormat serta tim oposisi yang kami hormati, sebelum masuk lebih jauh, kami ingin menjelas dulu apa yang sebenarnya kami maksud dalam mosi ini. Kami tidak sedang mengatakan bahwa semua sumber daya harus diambil alih total oleh lembaga internasional, lalu negara tidak punya hak apa-apa. Bukan itu yang kami maksud, adalah harus ada badan internasional yang punya kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan distribusi sumber daya penting dunia berjalan secara adil dan berkelanjutan. Sumber daya penting yang dimaksud di sini seperti air bersih, gas, minyak, energi, pangan, dan mineral penting yang sangat menentukan kehidupan manusia. Majelis kepada Dewan terhormat, masalah terbesar dunia hari ini adalah sumber daya yang penting justru dikuasai secara tidak merata. Ada negara yang sangat kaya sumber daya, ada negara yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Akibatnya akses terhadap kebutuhan hidup akhirnya sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Negara yang kuat bisa membeli lebih banyak, mengontrol pasar, bahkan menggunakan sumber daya sebagai alat tekanan politik. Sedangkan negara yang lebih lemah hanya bisa menerima dampaknya. Dan ini bukan suatu yang jauh dari kehidupan kita. Indonesia juga merasakan dampaknya ketika harga minyak dunia naik, harga BPN di dalam negeri ikut bermasalah, ketika rantai pasok pangan global terganggu, harga bahan makanan ikut naik. Padahal Indonesia tidak selalu menjadi penyebab masalahnya. Artinya apa? Artinya dunia sekarang sudah saling terhubung. Krisis sumber daya di satu tempat bisa berdampak langsung ke negara lain. Jadi menurut kami pengelolaannya juga tidak bisa lagi sepenuhnya egois berdasarkan kepentingan masing-masing negara. Kepada Dewan terhormat, poin pertama kami adalah bahwa agensi sumber daya internasional bisa mengurai ketimpangan global. Hari ini negara kaya punya akses jauh lebih besar terhadap energi, pangan, dan teknologi. Mereka bisa membeli cadangan sumber daya alam yang jumlah besar dalam jumlah besar. Sementara negara miskin dengan kesulitan memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Akibatnya saat ini terjadi krisis global. Negara berkembang selalu menjadi pihak yang paling terdampak. Contohnya saat krisis pangan dan energi beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami kenaikan harga bahan pokok karena konflik internasional dan terganggu distribusi global. Indonesia juga terkena dampaknya. Harga beberapa bahan makanan naik, harga energi ikut terguncang, dan masyarakat kecil yang paling merasakan akibatnya. Nah, masalahnya sistem sekarang membiarkan distribusi sumber daya sepenuhnya ditentukan pasar dan kekuatan ekonomi. Jadi yang punya uang dan kekuasaan akan selalu lebih aman dibandingkan yang tidak punya. Dengan adanya agensi internasional ini, distribusi sumber daya bisa diatur lebih adil. Setidaknya ada lembaga yang memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia tidak sepenuhnya bergantung pada siapa yang paling kaya atau paling kuat secara politik. Karena menurut kami kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan energi bukan sekedar komoditas bisnis. Itu menyangkut hak hidup manusia. Kepada Dewan Juri terhormat, poin kedua kami adalah bahwa dunia membutuhkan pengawasan internasional untuk mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Hari ini banyak negara dan perusahaan besar mengeksploitasi alam hanya demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Hutan ditebang besar-besaran, tambang dibuka terus-menerus tanpa adanya reboisasi, emisi karbon meningkat, laut tercemar, tetapi semuanya dikarenakan atas nama pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri punya banyak contoh soal ini. Kita punya sumber daya alami sangat besar seperti batu bara, nikel, hingga kelapa sawit, tetapi dalam banyak kasus eksploitasi yang terlalu besar justru meningkatkan kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Banyak daerah mengalami kerusakan hutan, pencemaran air, bahkan konflik lahan. Artinya kalau pengelolaan sumber daya hanya dikarenakan kepentingan ekonomi nasional atau korporasi, lingkungan sering jadi korban. Karena itu kami percaya perlu ada bahan dari internasional yang bisa membuat aturan global soal batas eksploitasi dan keberlanjutan lingkungan. Karena dampak kerusakan alam juga tidak berhenti di suatu negara saja. Perubahan iklim dirasakan seluruh dunia. Polusi dan kerusakan lingkungan punya efek global. Jadi menurut kami wajar kalau dunia juga punya hak untuk mengatur bagaimana sumber daya digunakan. Kepada Dewan Juri terhormat, poin ketiga kami adalah bahwa pengaturan internasional bisa mengurangi konflik perebutan sumber daya. Sepanjang sejarah banyak konflik terjadi karena perebutan minyak, gas, air, dan sumber daya strategis lainnya. Karena ketika suatu negara menguasai sumber daya penting, mereka punya kekuasaan politik yang sangat besar. Akibatnya sumber daya sering dipakai sebagai alat dominasi dari tekanan terhadap negara lain. Kalau ada badan internasional yang mengatur distribusi dan mengawasan sumber daya secara lebih netral, maka ketergantungan terhadap negara tertentu bisa dikurangi. Negara tidak perlu terlalu khawatir kehilangan akses terhadap kebutuhan vital mereka, dan itu bisa membantu menciptakan stabilitas global yang lebih baik.
Pihak oposisi mungkin akan mengatakan bahwa mosi ini mengancam kedaulatan negara. Mereka akan bilang bahwa setiap negara punya hak penuh atas sumber daya alamnya sendiri. Tetapi menurut saya di dunia modern seperti sekarang, pengelolaan sumber daya tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan domestik semata, karena dampaknya sudah lintas negara. Ketika satu negara melakukan eksploitasi besar-besaran, dunia ikut terkena dampak perubahan iklim. Ketika suatu negara membatasi ekspor energi, ekonomi global ikut terguncang. Jadi menurut kami sangat wajar kalau ada pengaturan global terhadap sesuatu yang dampaknya juga ikut global. Dan sekali lagi kami tidak mengatakan negara kehilangan semua haknya. Negara tetap punya kontrol domestik, tetapi ada standar dan pengawasan internasional agar penggunaan sumber daya tidak merugikan dunia secara keseluruhan. Kepada Dewan Juri terhormat, pada akhirnya kami percaya bahwa sumber daya penting terlalu vital untuk dirasakan sepenuhnya dengan kepentingan pasar atau politik negara tertentu, karena ketika kebutuhan dasar manusia dijadikan alat kekuasaan dan keuntungan ekonomi, yang paling menderita adalah masyarakat biasa, terutama di negara berkembang. Kami percaya dunia membutuhkan sistem yang lebih adil, lebih stabil, dan lebih manusiawi dalam mengelola sumber daya penting. Dan itulah kami mendukung dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional.